Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nur. Mohon izin, nama saya Muhammad Syafri Sarisa Sujono dengan NIM 2403010207714 dari kelas AK 701. Jadi, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang tugas akuntansi berkelanjutan saya dengan judul analisis laporan keberlanjutan PT Medco Energi Internasional Tbk, yang sebelumnya makalahnya sudah saya buat di ujian tengah semester beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk profil perusahaan, jadi PT Medco Energi Internasional Tbk itu merupakan perusahaan energi terintegrasi yang bergerak di sektor minyak dan gas, pembangkit listrik termasuk energi terbarukan atau geotermal, serta investasi pertambangan. Nah, perusahaan beroperasi di Indonesia dan Asia Tenggara, serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi sebagai perusahaan energi strategis, Medco Energi itu memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Jadi tujuan penerbitan Sustainability Report 2024 itu laporan keberlanjutan diterbitkan sebagai bentuk transparansi kepada pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap POJK 51 2017, serta komitmen terhadap penerapan prinsip ESG. Nah, laporan ini itu juga menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap SDGs dan pengelolaan risiko keberlanjutan secara sistematis. Nah, untuk standar GRI yang diungkap, jadi laporan mengacu pada GRI Universal Standards 2021 serta GRI Topic Standards, yaitu GRI 200, Ekonomik, GRI 300, Environmental, dan GRI 400, Sosial. Nah, untuk pengungkapan dilakukan berdasarkan isu material yang relevan dengan karakteristik industri energi. Yang pertama, GRI 200, Ekonomik. Jadi perusahaan mengungkap kinerja ekonomi, kontribusi pajak dan PNBP, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan vendor lokal, serta kebijakan anti korupsi. Medco Energi juga mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat. Jadi GRI 300, Environmental, jadi pengungkapan mencakup energi, emisi air, limbah, dan keanekaragaman hayati. Nah, perusahaan itu melaporkan emisi skop 1, 2, dan mulai skop 3. Menjalankan efisiensi energi, pengelolaan limbah B3, konservasi air, serta penanaman mangrove. Nah, investasi geotermal itu menunjukkan arah transisi energi rendah karbon. Lalu ada GRI 400, sosial. Nah, untuk aspek sosial itu mencakup kesehatan dan keselamatan kerja atau HSSE. Lalu pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan inklusi, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi program unggulan seperti RPIA, penguatan posyandu, beasiswa, dan pengembangan UMKM itu menunjukkan dampak sosial yang terukur melalui pendekatan SROI. Nah, untuk kesesuaian implementasi terhadap GRI-nya, itu secara umum pengungkapan telah sesuai dengan prinsip GRI dan mencerminkan praktik beyond compliance. Nah, ini dibuktikan dengan perolehan proper hijau dan biru. Namun, beberapa aspek seperti pengungkapan risiko, transisi energi, dan analisis skop 3 itu masih dapat diperluas. Nah, untuk kontribusinya terhadap 17 SDGs, itu program perusahaan terintegrasi dengan seluruh 17 SDGs. Jadi mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, energi bersih, hingga aksi iklim, itu pendekatan ini tuh menunjukkan integrasi ESG dengan agenda pembangunan globalnya. Nah, untuk saran perbaikan sendiri, jadi perusahaan disarankan menyusun roadmap net zero yang lebih terukur. Lalu mengintegrasikan analisis resiko iklim berbasis TCFD, memperluas transparansi data multi-year, serta meningkatkan audit independen atas kinerja ESG. Nah, untuk kesimpulannya, PT Medco Energi Internasional Tbk itu telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan melalui integrasi ESG. Laporan pun telah sesuai dengan GRI Standards dan mendukung SDGs secara komprehensif. Meskipun demikian, peningkatan transparansi dan penguatan strategi transisi energi itu akan memperkuat posisi perusahaan sebagai entitas energi berkelanjutan.
Ya, terima kasih Bu Nur. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.